يا خير من جاء الوجود تحية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku sekalian? Sehat semuanya ya hari ini? Oke, luar biasa kalian. Ustaz harapkan tetap semangat ya. Terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diiringi oleh rahmatnya Allah, ma'unahnya Allah serta ridhanya, sehingga Allah takdirkan ilmu kita menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik. Sebelum kita masuk materi kita hari ini ya, mari kita tundukkan kita kepala sejenak ya. Kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah belajar kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak sekalian, hari ini yang akan kita pelajari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, membahas tentang apa sih ya, Quran itu, apa sih hadis itu ya. Kemudian bagaimana dalil naklinya ya. Kemudian bagaimana cara kita nanti membacanya, menghafalnya, dan juga memahami dan mengidentifikasi hukum bacaan nun dan sukun. Kita awali terlebih dahulu hari ini dengan membahas tentang Quran. Apa sih Quran itu? Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u, ya, Qur'anan, ya. Artinya adalah membaca. Nah, Quran sendiri secara istilah itu adalah kalamullah atau firman Allah yang Allah turunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir ya, dengan jalan mutawatir, yaitu beransur-ansur. Lantas Ustaz, bagaimana kedudukan Al-Qur'an? Seperti kita ketahui anak sekalian, nih, kedudukan Al-Qur'an itu adalah sebagai sumber pertama dan utama. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini maka bersumber daripada Al-Quran sebagai sumber hukum kita semuanya ya. Itu yang pertama. Jadi firman Allah tidak remeh-remeh, ini adalah firman Allah yang harus menjadi sumber hukum kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu ya, apapun yang kita lakukan harus pertama bersumber dari Al-Quran ya. Oke. Lantas kedudukan Al-Quran seperti tadi, jadi dia menjadi sumber utama yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tentang hadis ya. Hadis berarti semua apa yang Rasulullah lakukan, Rasulullah ucapkan, dan Rasulullah diamkan atau tetapkan, itu disebut dengan hadis. Jadi tindak tanduk Kanjeng Nabi, ucapan Kanjeng Nabi, diamnya Kanjeng Nabi, itu merupakan hadis ya, seperti ini ya. Itu merupakan hadis. Lah, kedudukan hadis sendiri adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi tidak bisa, Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri, dikuatkanlah dengan yang namanya hadis ya, ini harus menjadi sumber hukum kita dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, dalil nakli, di mana kita yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari adalah membaca yang baik dan benar, sekaligus nanti dihafalkan ya anak-anak semuanya. Yang pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Perhatikan baik-baik, Ustaz akan bacakan sesuai dengan kaidah tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Oke, nanti kita baca bersama-sama ya anak semuanya ya, sesuai dengan apa yang ada di teksnya tadi ya, dan yang ada di buku paket kalian. Cara bacanya kaidahnya seperti tadi, kaidah tajwidnya dengan menggunakan bayati ros seperti yang biasa kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk belajar membaca tentang dalil naqli Quran surat An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilihat baik-baik. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke, semangat belajar baca nenek ya. Baik, itu adalah dalil naqli daripada ya, kenapa kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Begitu pula hadis. Sekarang kita akan masuk tujuan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu mengidentifikasi, membahas tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Perhatikan baik-baik ya, diagram ini nun sukun dan tanwin. Jadi hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4, yaitu ada idhar halqi, idgham, ikhfa, dan iklab. Ya. Idhar artinya adalah jelas. Ya. Kaidahnya setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf idhar halqi, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Nah, contoh man amana, dibaca apa man amana? Idhar halqi. Kenapa? Karena nun sukun bertemu hamzah. Nah, itu yang pertama. Jadi cara bacanya adalah dibaca dengan jelas ya. Yang kedua idgham. Idgham punya arti masuk ya. Lah idgham sendiri itu terbagi menjadi 2 dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yaitu idgham bihunnah dan idgham bila hunnah ya. Idgham bihunnah berarti masuk dengan mendengung. Kaidahnya setiap nun sukun atau tanwin ya, bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, wawu. Contoh man yakulu, dibaca apa? Man yakulu dibaca idgham bi gunnah. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan ya. Lihat ada huruf ya, ada huruf ya, man yakulu. Oke, yang kedua adalah idgham bila gunnah, yaitu artinya masuk tanpa mendengung. Artinya cara bacanya dimasukkan, tidak boleh dengungkan. Kaidahnya Ustaz, setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Contoh mirrabbika, dibaca apa mirrabbika? Idgham bila gunnah. Kenapa? Nun sukun bertemu dengan ro. Oke, sudah selesai yang kedua. Yang ketiga ya, kita membahas tentang ikhfa. Artinya samar, jadi cara bacanya samar. Kaidahnya setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ya, dimulai dari ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, shad, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Contoh anta wa rabbuka, anta, dibaca apa? Anta ya. Ikhfa. Kenapa? Nun sukun bertemu dengan ta. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf dimulai dari tak tadi ya, maka disebut dengan bacaan ikhfa. Yang terakhir yaitu bacaan iqlab.
Ya. Apa iklab itu? Iklab itu artinya membalik. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu ba. Contoh, mim ba'di dalik, mim ba'di dalik, mim ba'di dalika. Dibaca apa? Iklab. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan ba. Oke, anak sekalian bisa dipahami semuanya ya. Mulai dari tadi pengertian tentang Quran dan hadis, posisinya Quran dan hadis itu seperti apa, kemudian dalil nakli, belajar membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya, dan yang terakhir tadi kita membahas tentang ya hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Baik, semoga apa yang kita pelajari sedikit ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat ya anak semuanya. Tetap semangat, jangan lupa terus ya berdoa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah ya, karena dengan seperti itu fa insyaallah ya setiap langkah kita akan selalu bersama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih, sehat selalu, tetap semangat apapun kondisinya ya, tetap dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nakhtati bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.